Seumpama biji Shalom, saudaraku yang Tuhan, selamat pagi kembali kita pagi hari ini dan kita bicara tentang apakah kita berhikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa betul hikmat adalah sesuatu yang bisa dinyatakan, hikmat adalah sesuatu yang bisa didisplay, hikmat adalah sesuatu yang bisa dipertontonkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini, di Alkitab ada seorang yang sangat berhikmat, yaitu yang namanya Salomo. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti datangnya pasir di tepi laut. Satu hikmat yang luar biasa diletakkan di dalam kehidupan daripada Salomo. Apa yang terjadi ketika hikmat itu ada dalam diri Salomo? Dikatakan 2 Tawaris 9 ayat yang ke-23, semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi raja-raja berikhtiar ingin menjumpai akan Salomo untuk melihat apa? Hikmat yang diletakkan di dalam hati oleh Tuhan, hati daripada Salomo. Artinya bukan berarti orang itu ingin melihat hati Salomo, tapi saudara mesti harus ngerti bahwa Salomo bisa mendisplaykan, bisa menyatakan, bisa mempertontonkan hikmat yang ada di dalam hatinya yang diletakkan Allah itu keluar sampai orang bisa menyatakan atau orang bisa melihat. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau sudah berkata bahwa saudara adalah orang yang berhikmat, orang yang berhikmat, maka sesungguhnya orang lain harus bisa melihat apa yang saudara nyatakan itu betul-betul bahwa saudara orang berhikmat. Banyak orang saudara kasih hikmat bukan perkataan, hikmat bukan secara sofia yang akhirnya menjadi filosofi, cara kita berpikir bukan sekedar itu, tapi hikmat adalah sesuatu yang bisa dinyatakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi kalau saudara membaca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat dikatakan, ketika Ratu Seba melihat segala hikmat Salomo di rumahnya yang telah didirikan. Ratu Seba datang ke rumah Salomo, dia melihat apa yang Salomo telah kerjakan. Itu dia melihat sesuatu hikmat. Dia mungkin belum pernah bicara atau belum bertemu Salomo atau dia belum berbincang-bincang dengan Salomo, dia hanya melihat apa yang dia bangun. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan, makanan di meja, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang bisa dipersembahkan di hadapan rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ratu Seba, dia tercengang dengan hikmat Salomo, bukan pada waktu Salomo bicara, tapi cukup Ratu Seba melihat cara pegawainya berpakaian, cara menyajikan makanan, cara mereka duduk. Ratu Seba berkata dan tercengang, itulah hikmat. Jadi saudara kasih Tuhan, hikmat bukan perkataan, hikmat adalah sesuatu yang bisa ditontonkan, sesuatu yang bisa ditunjukkan. Jadi itulah hikmat saudara kasih Tuhan, bukan pandainya kita bicara, tetapi sesuatu kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, sesuatu yang mulia yang bisa keluar dalam kehidupan kita, itulah hikmat. Jadi Ratu Seba cukup dia kagum dengan apa yang dia lihat. Dan dia berkata pada ayat berikutnya, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Belum bicara apa-apa, Ratu Seba sudah bisa melihat bahwa Salomo adalah orang yang berhikmat. Jadi saudara kasih Tuhan, sekali lagi ingin saya katakan, kalau saudara merasa berhikmat, saudara orang berhikmat, pertanyaannya adalah, apakah orang sekitarmu bisa melihat engkau berhikmat? Apakah hikmat yang saudara miliki sudah saudara mendisplay, mempertunjukkan, mempertontonkan dalam kehidupan saudara hari lepas hari? Berarti saudara kasih Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang bisa dilihat kehidupan Kristus ada dalam kehidupanmu, yang bisa dilihat bukan sesaat,
tapi terus-menerus bisa dilihat. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbaca. Surat Kristus yang terbaca. Kita tahu siapa Kristus. Kristus adalah hikmat di atas segala hikmat. Yang sesungguhnya orang lain seharusnya bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita. Dan dia berkata, saudara adalah orang yang berhikmat. Pertontonkanlah hikmat yang saudara miliki dari Tuhan. Apakah hikmat itu tidak saudara bisa tontonkan? Kalau saudara tidak bisa mempertunjukkan hikmat yang saudara miliki, kemungkinan saudara tidak berhikmat. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini. Biarlah kami boleh melihat bahwa begitu dahsyatnya hikmat. Apakah aku memilikinya? Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.